bertemu kembali di Rumah Gemar Matematika. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Untuk kali ini kita akan membahas cara untuk mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk pecahan campuran. Begitu pula sebaliknya, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Silakan kalian simak dengan baik, namun sebelumnya jangan lupa untuk tetap dukung Rumah Gemar Matematika dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan update video-video terbaru di Rumah Gemar Matematika. Kita langsung saja ke pembahasan dan contoh soalnya ya. Kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk pecahan campuran. Soalnya di sini adalah 5/2. Untuk cara yang pertama adalah kita akan mengubahnya menggunakan pengurangan. 5/2 sama artinya dengan 5 dibagi 2. Untuk pembagian ini merupakan bentuk pengurangan secara berulang ya. Jadi ini kita buat ke dalam bentuk pengurangan. 5 dibagi 2. Maka tinggal kita kurangkan saja menjadi 5 dikurang 2. Jadi untuk pengurangannya yaitu penyebutnya dikurang 2 ya. 5 dikurang 2 sama dengan 3. 3 masih bisa kita kurangkan dengan 2 tidak? Masih bisa ya. 3 dikurang 2 hasilnya sama dengan 1. Sekarang perhatikan 1. 1 masih bisa tidak dikurangkan 2? Sudah tidak bisa. Maka jika sudah tidak bisa dikurangkan, stop sampai di sini saja. Di sini penyebutnya adalah 2. Berarti kita lihat, kita perhatikan ada berapakah angka 2 yang ada di dalam pengurangan tersebut. Di sini ada 2. Maka 2 kita letakkan di sini sesuai dengan jumlahnya ya. Kemudian sisanya 1 kita letakkan di atas menjadi pembilang. Dan untuk penyebutnya yang ada di sini penyebutnya 2, berarti di sini penyebutnya juga 2. Maka bentuk pecahan campuran dari 5/2 adalah 21/2 atau 2,5. Soal kedua 18/4, artinya 18 dibagi 4. Maka kita buat pengurangannya secara berulang yaitu 18 dikurang 4. Sama dengan 14. Kurangkan kembali 14 dikurang 4 sama dengan 10. 10 dikurang 4 sama dengan 6. 6 dikurang 4 sama dengan 2. Sekarang 2 dikurang 4 sudah tidak bisa, berarti berhenti sampai di 2 saja ya. Kita hitung ada berapa angka 4 sesuai dengan penyebutnya. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 angka 4-nya. Berarti di sini kita tuliskan 4. Kemudian sisanya 2 ini kita letakkan menjadi pembilang. Dan penyebutnya tetap penyebut yang ada di sini, yaitu 4. Sekarang di sini hasilnya adalah 4/2/4. Untuk 2/4 ini masih bisa kita sederhanakan ya. Jadi cara menyederhanakannya kita bagi menggunakan angka yang sama. Angka yang bisa membagi habis keduanya harus sama ya. Kalau nanti di atas dibagi 2, berarti bawah juga harus bagi 2. Kalau pembilangnya dibagi 3, penyebutnya juga harus dibagi 3. Jadi dibagi berapa? Dibagi 2 ya. Perhatikan, pembilang dibagi 2, penyebut juga dibagi 2. Kita hitung ya. Untuk bilangan bulat ini 4 tidak perlu diubah. Kita pindahkan 4-nya. Yang disederhanakan hanya pecahannya ini saja. 2 dibagi 2 sama dengan 1. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Maka 18/4 bentuk pecahan campurannya adalah 41/2. Nah ini cara yang pertama. Sekarang kita akan masuk ke cara yang kedua. Soalnya adalah 19/5. 19/5 sama artinya dengan 19 dibagi 5. Maka untuk cara kedua kita hitung menggunakan pembagian susun ke bawah yaitu 19 dibagi 5. Kita bagi 1 dibagi 5.
1 tidak bisa dibagi 5 ya. Jadi kalau tidak bisa dibagi 5, maka gabungkan kedua angkanya menjadi 19. 19 dibagi 5 bisa berapa? Perkalian 5 yang hasilnya mendekati 19, tetapi tidak boleh lebih dari 19 ya. Yaitu 3. Kalau di sini kita tuliskan 4 dikali 5, 20. Jadi sudah lebih dari 19, tidak boleh. Hanya boleh 19 atau kurang dari 19. Kita kalikan ya, 3 dikali 5 sama dengan 15. Kurangkan, 9 dikurang 5 sama dengan 4. 1 dikurang 1 sama dengan 0. Sekarang di sini 4. 4 kita bagi 5. 4 sudah tidak bisa dibagi 5 ya. Jika sudah tidak bisa dibagi, maka 4 ini kita naikkan ke atas menjadi pembilangnya. Dan untuk penyebutnya sama, penyebutnya yang ini 5. Sehingga hasil akhirnya adalah 3/4/5. Maka pecahan campuran dari 19/5 adalah 3/4/5. Soal berikutnya 10/9. Kita hitung menggunakan pembagian susun ke bawah, 10 dibagi 9 ya. Kita bagi 1 dibagi 9. 1 tidak bisa dibagi 9, maka kita gabungkan menjadi 10 dibagi 9. Perkalian 9 yang hasilnya mendekati 10 yaitu 1. Kalikan 1 dikali 9 sama dengan 9, kemudian kita kurangkan. 0 dikurang 9 tidak bisa, maka gabungkan 10 dikurang 9 sama dengan 1. Bagi kembali, 1 dibagi 9, 1 tidak bisa dibagi 9. Maka jika sudah tidak bisa dibagi, 1 ini kita naikkan ke atas, kemudian untuk penyebutnya yaitu 9. Maka 10/9 bentuk pecahan campurannya adalah 1/9. Inilah cara untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan kedua, yaitu mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kebalikan dari yang awal tadi ya. Soalnya adalah 31/8. Nah, ini adalah pecahan campuran. Kita akan ubah ini menjadi pecahan biasa. Caranya sangat mudah sekali. Perhatikan caranya, tinggal dikalikan saja dari bawah sini dari penyebut. 8 dikali 3 ditambah 1 ke atas sini. Kemudian bawahnya per 8 karena di sini penyebutnya 8. Kita hitung, 8 dikali 3 sama dengan 24. 24 ditambah 1 sama dengan 25. Bawahnya per 8. Maka 31/8 bentuk pecahan biasanya adalah 25/8. Soal kedua, 4/2/3. Kita mulai dari bawah. Kita kalikan dari bawah, 3 dikali 4 ditambah 2. Seperti cara yang pertama ini. Langsung saja kita hitung. 3 dikali 4 sama dengan 12. 12 ditambah 2 sama dengan 14. Penyebutnya yaitu 3. Maka 4/2/3 bentuk pecahan biasanya adalah 14/3. Berikutnya 5/1/7. Kita hitung dari bawah. 5 dikali 7 sama dengan 35. 35 ditambah 1 sama dengan 36. Kemudian untuk penyebutnya di sini 7 berarti di sini juga per 7. Maka 51/7 pecahan biasanya adalah 36/7. Satu contoh lagi, 5/2/9. Kita mulai dari bawah. 9 dikali 5 sama dengan 45. 45 ditambah 2 sama dengan 47. Penyebutnya 9. Maka 5/2/9 bentuk pecahan biasanya adalah 47/9. Demikianlah pembahasan kita kali ini, yaitu cara mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk pecahan campuran ataupun sebaliknya. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat.
Terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya di Rumah Gemar Matematika.